Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kemanakah atau mau kemana kalian setelah SMA. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang beberapa pilihan ketika kalian lulus setelah SMA. Nah, di sini saya ada 4 pilihan yang biasanya anak-anak SMA bingungkan ketika atau mau lulus setelah SMA atau mungkin ketika kalian itu kelas 11 atau mungkin kalian kelas 12 itu juga mungkin akan jadi hal yang membingungkan. Apakah saya mau kuliah? Apakah saya mau kerja? Apakah setelah lulus SMA langsung menikah? Ataukah yang keempat nih, setelah lulus SMA jadi pengangguran dulu? Semua ada di tangan kalian. Jadi, kalian harus berpikir. Nah, lebih baik ini kalian pikirkan matang-matang ketika kalian berada di kelas 11. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ketika kalian kelas 12, oh, saya pengen kerja dulu baru kuliah atau mungkin saya kuliah dulu kemudian disambi dengan kerja atau mungkin ah repot-repot kuliah dan kerja langsung aja nikah atau mungkin kuliah repot menikah repot nyantai aja dulu jadi pengangguran santai enak. Nah, semua itu ada di tangan kalian. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa sih untungnya ketika kalian itu yang pertama memilih kuliah, kemudian memilih kerja. Selanjutnya ketika kalian menikah atau pengangguran. Tapi kalau misal menikah dan pengangguran itu adalah, kalau pengangguran apalagi itu adalah pilihan yang sangat-sangat saya rasa lebih baik untuk tidak dipilih. Kalau menikah ya bergantung juga menikahnya. Kalau misal laki-laki kan dia harus menafkahi keluarganya. Nah, apalagi yang kalau misal laki-lakinya dia kaya dan lain sebagainya ya enggak masalah. Terserah terserah keluarga, terserah diri kalian sendiri, kalian siap dalam dunia pernikahan, dunia kekeluargaan atau bagaimana. Nah, di sini yang lebih terfokus adalah dunia bekerja dan dunia kalau misal kalian pilih ke perkuliahan atau kalian pilih kuliah. Yang pertama, kalian pasti galau dari memilih empat itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Pertimbangannya apa? Baik itu positif, baik itu negatif, apa yang kalian dapat ketika kalian milih bekerja langsung setelah lulus SMA, apa yang kalian dapat setelah kalian pilih kuliah juga, bagaimana kalau misal dua-duanya dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kalian memilih bekerja, ini untuk yang lulusan SMA dan SMK. Nah, kalau di SMK, kalau di SMK memang difokuskan ketika kalian lulus, itu kalian punya soft skill untuk bisa mandiri. Artinya kalian itu bisa langsung terjun ke di dunia pekerjaan, dunia industrial. Karena di kelas 11, kalian kelas 12, kemudian kalian itu digodok di SMK itu untuk ke dunia pekerjaan. Nah, untuk di SMA, memang untuk SMA ini tidak ada yang kayak praktek kerja lapangan dan lain sebagainya. Itu tidak ada, adanya kewirausahaan dan itu hanya mata pelajaran saja yang biasanya ada di salah satu di SMA itu. Salah satu hal yang di SMA. Nah, ini juga menjadi pilihan kalian. Kalau misal kalian itu memilih bekerja, berarti kamu itu punya penghasilan sendiri. Nah, sehingga kamu itu juga harus bisa belajar mandiri untuk mengatur sebuah keuangan. Kadangkala seperti ini. Artinya kalian itu ndak apa? Ndak bergantung dengan orang tua lagi. Ketika kalian sudah bekerja, otomatis uang hasil kalian adalah uang kalian sendiri. Tapi
Bisa jadi ketika kalian itu bekerja, oh tak kasihkan orang tua berapa, 50% atau mungkin 70, terserah kalian. Kalian bandingkan sendiri karena itu adalah gaji kalian untuk apa namanya? Untuk ketika kalian milih bekerja. Nah, karena hasilnya itu adalah hasil jeripaya sendiri, maka kalian itu harus mengatur dengan keuangan pribadi, misal buat hidup, untuk ditabung, untuk apa. Biasanya untuk lulusan SMA atau ketika kalian itu baru lulus kemudian mendapatkan uang, kalian pasti akan berpikirnya mau dibuat ini, mau dibuat itu, mau beli ini, mau beli itu, karena itu adalah gaji kalian sendiri. Tapi kalian itu harus harus juga bisa mikir, oh, kedepannya itu nanti bagaimana. Nah, apabila kamu juga kalian itu bekerja, kisaran gaji ini yang sementara ya. Kalau misal gajinya anak-anak SMA dengan lulusan S1 itu ketika di sebuah kita lihat di sebuah perusahaan dengan eh, misal yang dibutuhkan adalah SMA yang akan ditempatkan di sini di sektor A, di bidang A. Nah, sedangkan S1 yang dibutuhkan adalah sektor B, misalnya S1 akuntansi, ini misal. Nah, SMA dengan S1 itu sangat mungkin untuk gaji itu berbeda. Nah, biasanya saat ini itu gajinya SMA itu bisa di bawah UMR, bisa. Tapi ya juga bergantung perusahaannya bagaimana. Kadang juga S1 juga di bawah UMR ada. Tapi pilihan apa namanya untuk SMA itu biasanya tidak apa namanya tidak terbatas, maksudnya terbatas daripada S1. Kalau SMA kan biasanya eh, dibutuhkan bidang lulusan SMA jurusan IPA atau IPS di bidang bagian ini packing dan lain sebagainya. Nah, kalau misal S1 kalian lulus jurusan misal teknik bangunan, teknik mesin, teknik listrik, kalian itu sudah di atas gitu loh artinya. Oh, soft skills kalian kan punya, apalagi kalian lulusan SMK, kemudian melanjutkan kuliah jurusan khusus itu, sehingga ini bisa naik gitu loh, apa namanya, eh, gajinya kemudian tempatnya posisi kalian itu bisa naik. Tapi ya juga bergantung dengan nasib sih. Kalau misal nasibnya bagus, ya bagus. Kadang juga S1 juga sama dengan anak SMA, malah dengan pengalaman itu malah kadang-kadang S1 itu juga ini apa namanya kurang. Nah, kita ini bergantung lagi. Ini kembali lagi kepada pribadi kalian. Kalau misal kalian itu di SMA-nya hanya atau ini saya masuk ke SMA saja. Kalau misal SMK udah otomatis dia langsung terjun ke dunia pekerjaan. Kalau misal kuliah cuma nggak masalah. Nah, kalau kalian yang SMA ini, kalau misal kalian tidak punya soft skill, ya nggak tahu nanti mungkin masuk dunia pekerjaannya juga agak repot gitu loh. Kalau nggak ada apa namanya nggak ada ini nggak ada yang apa kolega-kolega atau mungkin teman dan lain sebagainya yang punya channel biasanya seperti itu biasanya. Nah, perlu kalian ketahui juga ketika bekerja, apalagi kalian setelah lulus SMA pasti kalian berpikir, oh, masih mencari-cari, oh, ini nggak suka apa namanya nggak suka pekerjaan yang A, keluar cari yang B, nggak suka B, cari yang C. Itu sudah pasti kalian bakal menemukan hal semacam itu. Kalian pertimbangkan hal semacam itu juga. Selanjutnya, ketika kalian berpikir eh, kalian milih kuliah, nah ada juga yang pasti pemikirannya gini. Ketika saya milih kuliah, biaya adalah menjadi kendala utama. Kemudian biaya kuliah sekarang itu tidak murah, meskipun itu kuliah negeri. Kalau dulu di tahun 2012 ke bawah, dari 2011 dan lain sebagainya, itu kuliah di beberapa universitas itu masih sistem SPP-nya biasa. Nah, kalau sekarang sistem SPP-nya adalah UKT. Nah,
Kalau misal UKT itu otomatis nanti ada UKT 1 hingga UKT 10 bergantung universitas masing-masing, berbeda-beda. Nah, pasalnya kamu juga harus itu mengeluarkan uang untuk biaya, bukan biaya kuliah saja, tapi ketika kuliah kalian jauh, kalian harus yang pertama kos, kemudian biaya hidup. Kalau misal saya bandingkan dengan biaya kos, dan biaya hidup banding dengan biaya kuliah atau biaya UKT, itu lebih mahalan biaya hidup sama biaya kos. Karena di beberapa survei yang sudah saya lakukan di beberapa siswa yang kuliah jauh, apalagi kuliah jauh ya, misal orang asli Gresik, kemudian kuliahnya di Jember, otomatis dia pulang itu paling enggak sebulan sekali, atau mungkin bahkan ada juga yang 1 semester sekali pulang. Nah, itu juga bergantung dengan transport, uang transport dan lain sebagainya. Kemudian uang gedung, kalau uang gedung ini kalau sekarang sudah tidak ada. Kalau kecuali itu dia masuknya lewat jalur apa dulu. Kalau kita lihat di negeri, kalau di negeri lewat jalur mandiri itu ada SPI atau uang gedung atau uang wakal dan lain sebagainya istilahnya. Nah, itu biasanya paling tidak 10-an ke atas, 10 juta ke atas. Tapi ketika kalian masuk ke lewat jalur yang SBMPTN, SNMPTN dan lain sebagainya, itu tidak sampai segitu. Nggak ada uang gedung, hanya ada uang UKT. Oke. Nah, umumnya jika kalian kuliah itu yang pertama beda dengan anak yang eh, langsung bekerja. Kalian itu tidak punya penghasilan sendiri, kecuali kalian itu nyari. Kalian bisa membagi waktu sehingga uang itu otomatis untuk awal-awal pasti kalian itu bergantung dengan orang tua. Itu pasti. Ketika kalian uang bulanan, misal uang bulanan itu 500, kosnya 300, 200 untuk bulanan. Pasti tidak cukup. Nah, bagaimana cara menyiasatinya? Kalian bisa bawa magicom sendiri, masak sendiri, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, peluang profesi lulusan S1 ini jauh lebih luas dibandingkan SMA. Nah, ini itu sudah pasti karena em, ketika kalian SMA itu ketika kalian lihat lulusan dari SMA di misal di Kota Gresik saja atau mungkin di kota yang lain juga tidak apa-apa. Di Kota Gresik itu SMA itu sangat banyak, SMA 1, SMA 2 dan lain sebagainya. Bahkan untuk yang itu SMA negeri. Kalau misalnya SMA swasta, bagaimana? Sehingga lulusan SMA itu sangat banyak untuk mendapatkan satu pekerjaan, satu lowongan. Nah, kalau S1 kalian lulus dengan fokus jurusan itu, sudah kelihatan berarti soft skill kalian ada di situ. Tapi juga kita lihat setiap tahunnya universitas itu juga meluluskan mahasiswanya, juga peluangnya sangat banyak. Namun ini peluang S1 untuk jaringannya. Nah, ini Berda. Jaringan cakupan karirnya itu lebih luas. Karena ketika kalian S1, kalian ikut, misal ini eh, ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa atau himpunan mahasiswa dan lain sebagainya, Ormawa dan lain sebagainya. Kalian ikut itu atau mungkin ikut UKM atau kenal dosen atau kenal yang lainnya. Nah, ketika kalian lulus, sebelum lulus pun kalian itu bahkan bisa saja kalian itu sudah diambil oleh sebuah perusahaan atau kalian itu mampu mendirikan perusahaan sendiri. Bahkan seperti itu. Itu dan itu sangat banyak. Nah, pertanyaannya yang sering yang ada di benak kalian ketika kalian milih jalur kuliah atau oh saya ingin kuliah. Biasanya ini ada 4 yang umum yang biasanya banyak anak-anak SMA atau SMK yang memikirkannya. Yang pertama, bagaimana jika sebenarnya
ingin melanjutkan sekolah atau kuliah, namun terbentur biaya. Kemudian jurusannya bingung, mau jurusan apa ya nanti? Nah, yang ketiga, jalurnya apa saja yang saya masuki? Yang keempat, kuliah dan bekerja bisa nggak ya untuk mencukupi biaya saya hidup? Nah, saya akan menjawab satu-satu dari pertanyaan ini, yang umum ini. Yang pertama, bagaimana jika sebenarnya saya ingin melanjutkan sekolah namun terbentur biaya? Nah, jawabannya adalah ketika kalian masuk ke dunia, ingin masuk ke perkuliahan, kalian itu kalau misal memang ya mohon maaf, kalau misal kalian memang tidak mampu, itu sekarang ada KIP. Nah, kalau dulu namanya adalah bidik misi, tapi sekarang namanya KIP. Apalagi ketika kalian di SMA sudah mempunyai kartu KIP, kalian boleh untuk mengajukan KIPK. Nah, ini lebih enak ketika kalian masuk lewat jalur itu, bebas biaya nanti. Tapi syaratnya juga banyak. Salah satunya beberapa contohnya misal foto rumah tampak depan, foto dalam rumah, ruang tamu bagaimana, kemudian punya motor berapa, tagihan listriknya berapa, dan lain sebagainya. Itu. Nah, ingin melanjutkan kuliah namun terbentur biaya. Kalian bisa kuliah sambil bekerja. Oh bisa, itu juga menjawab pertanyaan nomor 4. Kuliah dan bekerja bisa nggak? Bisa. Sekarang banyak sekali ketika siang mereka ini kita lihat ketika kalian masuk ke universitas negeri. Ketika kalian masuk ke universitas negeri, biasanya jadwal itu sudah tersusun. Artinya biasanya jam 7 kadang sampai jam 2. Nah, selebihnya kalian mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, kalau misal kalian ikut organisasi, kalian juga harus bisa mengatur waktu. Kadang juga kalian yang paling bisa dilakukan anak kuliah sambil bekerja ini adalah jualan online. Sekarang kan trennya seperti itu. Banyak platform-platform yang menyediakan tempat untuk berjualan online. Nah, dari situ kalian tuh sudah pasti bisa untuk menghasilkan sesuatu. Kalian juga bisa misal anak seni atau desain grafis. Mereka bisa untuk membuat sebuah undangan online atau mungkin sebuah karikatur dan lain sebagainya untuk dijual. Nah, itu juga bisa. Itu juga yang namanya bekerja dan kuliah. Kuliah jalan, bekerja jalan. Itu kalau misal di universitas negeri. Nah, beda lagi kalau misal universitas swasta. Kalau universitas swasta, ini kadang juga ada jam sore dan jam malam sama jam pagi. Nah, kalian bisa milih pagi atau malam. Kalau pagi berarti malamnya untuk kerja. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misal kalian milih kuliah malam berarti pagi untuk bekerja atau sebaliknya. Nah, namun biayanya biasanya berbeda. Biasanya lebih mahalan yang kuliah malam dan itu hanya ada di beberapa universitas saja di universitas swasta yang membuka kesempatan itu untuk kuliah siang atau mungkin bisa milih kuliah pagi atau sore. Nah, kalian juga harus berpikir. Nah, ini juga nyambung di pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, jalurnya apa saja yang bisa saya masuki? Jalurnya, kalau misal secara umum kalian itu punya kesempatan itu banyak sekali jalur. Nah, ini yang kita cari yang universitas negeri dulu, baru kita bahas yang universitas swasta. Jalur yang pertama kalau misalnya yang universitas negeri, jalurnya adalah SNMPTN. Ini yang undangan. Yang undangan itu ada 3, SNMPTN, SBMPTN, dan juga SPAN PTKIN. Apa saja tiga-tiganya ini? Yang pertama, kalau jalur undangan yang namanya SNMPTN, itu adalah khusus untuk universitas yang biasanya jurusannya umum. Misal Universitas Negeri Surabaya, jurusannya pendidikan matematika. Nah,
Itu di SNMPTN. Kemudian untuk yang SNMPN. Nah, ini khusus untuk politeknik. Jadi jalur undangan untuk politeknik. Bisa jadi politeknik misalnya Negeri Malang, PENS, PPNS, Polij, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga jalur undangan di SPAN PTKIN. SPAN PTKIN ini adalah jalur undangan khusus untuk jurusan keislaman yang biasanya ada di IAIN, UIN, kemudian STAIN, maaf STAIN yang benar. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Saya akan menjelaskan satu persatu jurusannya, eh, jalurnya yang bisa kalian masuki. Ini secara umum saja. Nah, itu ada 3 untuk jalur undangan. Kemudian ketika kalian misal tidak lolos di jalur undangan, ada jalur tulis. Jalur tulis yang sambungannya di SNMPTN adalah namanya SBMPTN. Ini jalur tulis. Nah, sambungannya yang di SBMPN, yang Politeknik, itu namanya SNMPN Politeknik, itu namanya SBMPN. Itu yang Politeknik, yang jalur tulis. Nah, yang jalur tulisnya di SPAN PTKIN, itu ada yang namanya UMPTKIN. Itu jalur tulis juga. Jadi, kalian punya 6 jalur yang boleh kalian masuki. Ya, 6 jalur. Nah, lihat sangat banyak kalau misal kalian ini apa namanya kalian cek. Nah, setelah 6 jalur ini tidak keterima, bisa yang terakhir jalur mandiri. Nah, ini juga universitas masing-masing dengan syarat masing-masing juga masing-masing universitas. Nah, kalian juga eh, dapat berpikir bahwa dapat dibuat sebuah pertimbangan bahwa di beberapa universitas itu sebelum membuka SBMPTN biasanya mereka itu membuka jalur prestasi. Ini jalur khusus untuk apa namanya? Untuk beberapa universitas yang memang membuka jalur-jalur itu khususannya. Nah, dari setelah mandiri, nah ini sudah nggak ada jalur yang lain. Nah, itu untuk negeri. Ketika untuk kalian itu mau ke swasta, swasta itu sudah membuka di awal-awal biasanya. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau misal swasta. Tapi yang perlu kalian pikirkan kalau misal swasta itu adalah biayanya juga. Biaya, kemudian universitasnya itu sudah akreditasinya apa, kemudian jurusannya itu kalian di sana itu jurusannya apa juga, ada apa enggak, dan kualitas lulusnya itu bagaimana. Nah, ini bukan menyudutkan swasta, bukan. Cuma kalian itu juga melihat kualitas lulusnya bagaimana. Nah, kemudian jurusannya ini yang terakhir. Jurusannya itu kalian itu bingung. Apa sih jurusan apa sih yang cocok dengan saya? Jurusannya itu ada di mana? Di misal jurusan A itu di universitas mana saja sih yang bisa untuk saya daftar? Nah, kalau misal pertanyaan seperti itu, yang harus kalian pikirkan adalah ketika memilih jurusan, yang pertama sesuaikan dengan diri kalian. Kalian itu potensimu itu di mana? Kamu itu bagusnya itu dalam bidang apa? Cita-citamu itu mau jadi apa? Atau bagaimana? Nah, kalau misal kalian sudah berpikir semacam itu, barulah cari jurusan yang cocok. Jurusan itu sangat banyak, bahkan yang murni pun banyak. Misal, saya sukanya biologi, tapi saya tidak suka ke ke sekolahan atau ngajar dan lain sebagainya. Ada yang namanya biologi murni ada, matematika murni ada, matematika pendidikan ada. Bahkan olahraga pun ini misal contohnya salah satu jurusan, bahkan olahraga pun itu juga terbagi. Ada ilmu keolahragaan, ada penjas.
atau mungkin ada juga yang apa, IKOR, PENOR, itu singkatan-singkatan untuk jurusan olahraga. Nah, atau pendidikan kepelatihan, lah itu beda lagi. Jadi ada khususan yang ada di apa setiap jurusan. Ada juga kalau misal kalian mau ekonomi, ada yang ekonomi murni, ada yang ekonomi syariah. Kemudian jurusan bahasa, oh saya tidak suka bahasa Inggris, saya suka bahasa Jerman, ada. Jadi kalian harus tahu dulu, kalian mau kemana. Nah, di video selanjutnya juga saya mungkin akan membuat sebuah video bagaimana cara mencari paling cepat menemukan jurusan dan di universitas yang mana aja yang ada di jurusan itu. Misal jurusan matematika ada di universitas mana aja di Jawa Timur, baik itu swasta, baik itu negeri. Nah, nanti saya akan buat video selanjutnya untuk apa menjawab atau untuk eh, menjawab dari pertanyaan yang di nomor 2, jurusan apa atau mencarinya bagaimana dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan, nanti akan saya jawab berdasarkan urutannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.